Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalian nemuin video yang tepat kalau misalnya kalian sedang belajar Notion. Jangan lupa buat subscribe channel ini, buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian dari pemula sampai jadi pro. Halo, hari ini gue akan jelasin salah satu fitur yang ada di Notion yang cukup powerful tapi masih jarang nih digunain secara maksimal. Nah, nama fiturnya itu adalah filter. Filter itu bisa kalian temukan di Notion ketika kalian udah membuat suatu database gitu ya. Kayak di sini gue ambil contoh database yang gue punya itu database book tracker. Nah di sini halamannya kan kelihatannya clean ya. Nah sebenarnya ketika kita coba arahin gitu ya mouse kita ke bagian kanan dari sebuah database, kita tuh bisa lihat berbagai macam filter yang bisa kita aktifkan. Salah satunya ini ya, filter. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, gue itu mengaktifkan satu filter gitu ya, yaitu completed gitu. Nah, di sini tuh ada rule-nya juga nih. Itu jadi where status is read itu baru akan gue munculkan gitu. Nah, beberapa contoh ini adalah contoh dari sebuah filter yang menggunakan sistem advanced filter. Jadi kita bisa nentuin rules-nya gitu. Nah ini adalah beberapa contoh yang akan gue kasih tahu ke kalian gimana caranya supaya kalian tuh bisa menggunakan filter di Notion lebih maksimal lagi. Oke, pertama kita akan coba buat dulu tampilan database-nya ya. Jadi kita akan copy aja sebenarnya dari database yang ini. Ya, udah sama-sama books gitu ya. Dan biar tampilannya lebih juga kita coba atur dulu ya layoutnya biar nggak terlalu berantakan. Oke, kurang lebih mungkin gini aja, jadi masih tampilan yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Nah, kita bisa hide dulu bagian ini. Nah, kita bisa mengaktifkan fitur filter dengan cara klik titik 3 di sini, filter gitu ya. Terus kalian bisa add filternya berdasarkan kolom yang kalian punya gitu. Jadi basicnya filter itu bakal ngegunain kolom yang emang udah dibuat gitu ya. Atau juga cara keduanya kalian bisa cari garis 3 ini yang akan juga ngebuka fitur filter secara langsung gitu. Ada beberapa filter yang biasanya sering banget gue gunain gitu ya. Pertama itu filter by progress atau by status gitu ya. Jadi kalau misalnya kita klik by status di sini, kita nanti langsung dapat pilihan gitu. Kita mau menunjukkan apa nih? Apakah statusnya yang masih to do, atau yang udah in progress, atau yang sudah complete gitu, yang udah selesai dibaca. Nah ini adalah salah satu contohnya nih buat ngaktifin filternya. Nah filter ini tuh juga sistemnya bisa digunain secara berlapis gitu ya. Misalnya di sini kita akan coba status yang to do. Tapi kita juga misalnya pengen filternya itu cuma nampilin bagian khusus aja, misalnya cuma genre tertentu gitu ya. Kita bisa pilih genrenya, terus misalnya kita pilih finance aja. Nah maka dia akan muncul yang bagian finance aja. Dan ini tuh filternya bisa terus ditambahin ya. Jadi benar-benar fleksibel banget gitu. Misalnya kita cuma pengen nampilin yang bintangnya 5, ternyata nggak ada nih bintang 5. Atau pengen bintangnya 4 aja, ternyata masih nggak ada juga gitu. Nah ini kita coba cek, ternyata bintangnya 1 di sini. Nah ini baru muncul ketika di bintang 1 gitu. Nah ini beberapa filter yang bisa digunain ya. Dan ini juga masih bisa dibilang salah satu yang masih dasar. Next, kalian tuh juga bisa manfaatin fitur filter gitu ya buat memudahkan kalian tuh mengerjakan progres harian atau pekerjaan harian misalnya.
Oke, nah misalnya kita tuh punya sebuah tugas nih, kita coba ambil dari sini. Nah misalnya kita akan coba uncek semuanya, dan di bagian ini kita buat lagi sebuah database gitu misalnya ya. Kita pilih aja yang table, terus kita link tadi database-nya ke sini ya, tasknya. Sekarang kalian bisa lihat ya, ada dua tipe database atau dua task di sini. Ada yang done-nya udah di checklist di bagian ini, dan ada yang juga belum gitu. Nah ini kita akan coba nih buat yang bagian done-nya belum gitu ya. Kita misalnya pengen coba jadwalin ulang misalnya. Nah ini kan kayak udah berlalu jauh banget nih. Misalnya ini kita ganti jadi ke bulan ini. Ini kalian bisa tinggal misalnya drag dulu misalnya kayak gini ya. Nah next itu kita bisa manfaatin fitur filternya buat ngebantu kita nentuin gitu ya, kayak misalnya mana sih tugas-tugas atau task gitu ya yang due date-nya itu minggu ini misalnya. Nah maka dia akan nampilin nih yang minggu ini aja gitu, dan kebetulan ini yang minggu ini gitu. Tapi kalau misalnya ini gua ganti jadi ke tanggal 1, dia hilang gitu. Atau juga kalian bisa ganti ini tuh jadi this month misalnya, jadi dia bakal nampilin yang bulan ini semuanya. Nah kebetulan karena yang di bulan September itu cuma ada ini ya, maka dia cuma munculin ini, dan ini pun juga bisa kalian gunain ya buat hal-hal yang lainnya gitu. Atau kalian juga bisa pilih nih 1 bulan yang lalu gitu, jadi dia akan menunjukkan ke 1 bulan yang lalu, oh ternyata kosong, nggak ada. Atau misalnya 1 bulan ke depan, nah ini juga bisa nih, nah ini muncul ya 1 bulan ke depan gitu. Nah kalian juga bisa tentuin nanti mau menghitungnya itu berdasarkan apa. Nah atau yang disebut start date gitu ya, jadi kita bisa hitung tuh berdasarkan start date atau end date nya gitu. Jadi nanti ibaratkan ketika kalian nentuin suatu filter, kalian tuh bisa nentuin dulu titik filternya itu menghitung tanggal itu dari kapan gitu. Apakah mau bergantung sama hari ini gitu ya, relatif ke hari ini, berarti dia bakal bergerak rumusnya terus gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ngomonginnya pekan ini hari ini sama pekan ini minggu depan, itu pasti beda gitu. Nah ini pokoknya banyak banget fitur yang bisa kalian manfaatin gitu, dan filter ini benar-benar salah satu fitur yang penting sih menurutku, wajib kalian pahamin. Nah selain itu ada juga yang namanya advanced filter. Nah kalau di advanced filter sebenarnya sesimpel kita itu bikin campuran ya dari berbagai macam filter. Misalnya kita coba ya jadi suatu rumus gitu, kayak suatu formula. Contohnya misalnya kita pengen bikin filternya sama kayak tadi ya, misalnya dannya itu uncheck, terus kita juga mau add filternya lagi bahwa due date-nya itu misalnya start date-nya relatif ke hari ini dan akan berlangsung di hari ini. Dan itu kalian bisa tambahin terus ya sampai kalian ngerasa cukup gitu. Nah di fungsinya ini tuh juga kalian bisa masukin condition gitu atau kondisi. Misalnya kalau di sini ada n, berarti nanti task yang akan ke filter itu harus memenuhi 2 kondisi. Jadi kondisi pertama ini dan kondisi kedua tuh ini gitu. Tapi bisa juga kalian ganti jadi or gitu. Jadi selama salah satu kondisinya terpenuhi, dia bakal muncul gitu. Nah atau kalian juga bisa sebenarnya bikin nested filter juga. Nah ini sebenarnya kompleks sih, dan gue pribadi jarang sih ngegunainnya karena belum ada hal yang terlalu kompleks gitu ya buat ngelakuin ini. Tapi intinya kalau di sini kita tuh pengen bikin dia punya double kondisi gitu. Jadi kayak if di dalam if gitu. Kayak misalnya mungkin kita coba aja ya, nih misalnya projectnya harus konten sesuatu dulu gitu. Misalnya dia kontennya new gitu ya.
Nah, kalau di sini projectnya kebetulan juga kosong ya, karena ini database contoh aja. Kita bisa nih bikin kayak gini. Jadi tadi kita udah pakai kondisi pertama, dannya dia adalah uncheck gitu ya, dan juga harus due date-nya pekan ini. Dan sebelum itu, projectnya itu udah harus jelas dulu bahwa projectnya itu adalah project yang new gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini tuh kosong nih, semuanya nggak ada yang muncul gitu. Tapi coba ya kita hapus satu-satu. Misalnya dari ini dulu nih. Ini kita hapus misalnya. Nah, ini udah muncul karena akhirnya cuman pakai 2 filter aja. Yang penting dia belum kecek gitu ya, belum done. Dan yang kedua, due date-nya masih di antara tanggal hari ini atau minggu ini gitu ya, relatif ke minggu ini gitu. Nah, oke, itu aja dari gua buat bahasan filter. Semoga kalian udah bisa lebih paham terkait filter dan cara penggunaannya. Kalau misalnya masih punya pertanyaan terkait filter, coba drop di kolom komentar. See you on the next video.